Aku mau mulai langsung aja soalnya. Udah masuk semua ya? Gak apa-apa ya, nanti yang lainnya nyusul aja karena kita udah record. Oke, aman. Ya, gesture. Public speaking atau komunikasi itu adalah menyampaikan informasi atau apa yang ada dalam pikiran kita untuk orang lain, agar orang lain itu mengerti apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang akan kita sampaikan, dan cenderung agar orang juga melakukan hal sama seperti yang kita lakukan, atau terpengaruh untuk melakukan apa yang kita arahkan. Begitu ya, komunikasi itu atau public speaking itu. Jadi misalnya kita melakukan presentasi di suatu seminar. Kita menyampaikan suatu materi, materi sudah ada dalam sebuah slide, bagaimana cara kita menyampaikannya dan bisa diterima dengan baik, kemudian bagaimana orang juga akan melakukan hal yang kita arahkan untuk dilakukan. Ya, dan public speaking itu ada 3 unsur, verbal dan non-verbal. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang verbal, tentang kalimat atau kata, kemudian non-verbalnya, suaranya nanti ada di voice mastery, ya. Di situ akan lebih lengkap lagi, kita akan belajar intonasi, artikulasi, dan sebagainya. Kemudian ada faktor yang ketiga yaitu visual atau penampilan, seperti yang kemarin sudah dijelaskan tentang performa, personal branding-nya, image-nya. Image itu dibentuk dari apa? Image itu dibentuk dari performa kita, penampilan kita gitu. Jadi kalau kata-kata itu terpengaruh dalam public speaking hanya 7%, sementara suara 38%, tahu nggak sih kalau visual kita itu berpengaruh dalam public speaking kita, berkesan atau tidak, itu sebesar 55%. Dan itu yang paling tinggi dan paling besar. Jadi setiap kita berkomunikasi atau melakukan public speaking, 3 hal ini yang harus kita perhatikan. Selain kalimatnya, misalnya aku mau menyampaikan sebuah puisi, aku mau menyampaikan sebuah karya seni, sebuah suara misalnya. Kita susun dulu kalimatnya seperti kemarin, ya kan? Seperti kemarin materinya. Kemudian setelah itu bagaimana suara kita? Kita belajar intonasinya, artikulasinya, speed-nya, tone-nya, segala macam. Kalau semuanya sudah bagus, kemudian suaranya, tone-nya, misalnya dalam acara formal ya, agak semi formal gitu, misalnya seminar kecil-kecilan gitu, suaranya udah bagus, gede, bagus gitu ya. Selamat malam, apa kabar semuanya? Kata-katanya juga rapi banget. Bapak Ibu yang terhormat, selamat datang di acara hari ini bla 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 bla. Ya. Namun ternyata penampilannya zong. Apa yang terjadi? Berhasilkah public speaking yang kita persembahkan? Berhasilkah performance yang kita tampilkan? Enggak kan? Zong akhirnya. Karena ternyata public speaking atau komunikasi itu tiga-tiganya harus terpenuhi. Bahkan secara visual itu penting sekali menjaga image positif dalam diri kita. Sehingga orang akan mudah memahami apa maksud dari yang kita sampaikan dan orang lebih berkenan untuk mengenal dia lebih baik gitu. Misalnya kita dalam sebuah presentasi produk. Kita mau kasih produk kosmetik misalnya. Kalimatnya udah bagus banget karena redaksinya udah dari produknya itu, dari produk itu misalnya dari komunitas produk itu sudah ada kata-katanya, wordingnya udah bagus banget lah ya. Kosmetik ini atau make up ini membuat penampilan kamu cantik luar biasa sepanjang hari misalnya. Suara kita pun justru juga sudah bagus. Namun ternyata katanya jual kosmetik, tapi penampilan kita tidak menunjukkan bahwa kita jual kosmetik. Dan cara berjualan kita juga lempeng aja, ngomong aja begini. Selamat siang, saya mau berjualan produk kosmetik, skincare untuk merawat wajah. Wajah tuh mana, Mbak? Wajah tuh di sini, di sini, di sini, di sini, atau di mana wajah itu, gitu kan? Nah, dalam penampilan itu, selain performa kita, kayak seperti kemarin, penampilan yang bagus, penampilan yang rapi, bukan berarti seorang performer itu bajunya harus baru setiap hari, enggak. Seorang performer itu harus
lipstick kan? Enggak. Pakai blush on? Enggak. Tapi dengan penampilan sederhana dan penampilan yang menarik, gerak tubuh yang menarik, bahasa tubuh yang menarik akan membuat performa kita menjadi berkesan. Jadi orang tuh melihatnya, oh Mbak itu kemarin yang presentasi pakai jilbab pink itu kemarin keren banget loh, karena senyumnya manis sekali gitu misalnya. Atau Mbaknya kemarin pakai jilbab orange kemarin datang ke acara seminar tuh aku lihat tangannya membawakannya tuh kayak luas banget gitu. Jadi tidak menghakimi, tidak merasa terbujuk, tidak merasa terintimidasi, tapi merasa hangat, merasa diajak seperti itu. Nah, ini dia yang kita sebut dengan gesture atau bahasa tubuh. Adalah bentuk komunikasi nonverbal dengan aksi tubuh yang terlihat mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu, baik sebagai pengganti bicara atau bersamaan dan paralel dengan kata-kata. Dan gesture ini mengikutkan pergerakan tangan, wajah, dan bagian lain dalam tubuh kita. Jadi semua dalam bagian tubuh kita ini berperan penting, teman-teman. Jadi misalnya kita ngomongin hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang public speaking. Bagaimana cara kita berbicara di depan audiens, misalnya seperti itu. Jadi gerakan-gerakan ini bisa dilakukan bersamaan atau bisa juga dilakukan untuk menggantikan kata. Kalau menggantikan kata biasanya dipakai untuk mereka yang tidak bisa berbicara ya, atau bahasa isyarat. Itu kita sebut gesture juga, gitu teman-teman. Jadi, gesture ini kenapa penting? Karena gesture ini akan membawa kita, audiens tuh makin, yes, aku makin paham apa yang dimaksudnya. Oh, jadi skincare itu buat wajah. Gitu. Oh, lipstick itu ternyata buat bibir. Gitu. Oh, saya sedang berpikir di sini, nggak berpikir di sini dong ya, ya kan? Gitu. Atau misalnya dari gerakan badan kita kelihatan dia lebih percaya diri, dia lebih, atau misalnya seperti ini, oh mbaknya tuh kayaknya nggak pede deh ngomongnya, kok nunduk aja gitu misalnya, karena bahu kita agak keturun gitu ya. Nah, dengan gesture, informasi yang kita sampaikan akan lebih mudah dipahami oleh pendengar. Isi materi akan jadi lebih hidup pasti, ya kan? Orang kalau ngomong dengan gerakan tuh jadi kayaknya apa namanya semangat gitu loh, kayaknya bikin asik gitu ya kalau pakai gerakan gitu. Tapi kalau misalnya aku presentasi hari ini, materiku hari ini adalah tentang gesture. Gesture itu adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu bagaimana kita mempresentasikan materi dengan pergerakan tubuh kita. Lah yang gerak mana Mbak? Kok Mbaknya aja jelasinnya nggak pakai gerakan gitu ya. Gerakan bukan cuma tangan, tapi bisa menggelengkan kepala, menggerakkan kepala misalnya ke kanan, ke kiri, kita lihat audiensnya. Itu juga sebuah gesture. Nah, dengan gesture ini bisa juga meyakinkan audiens bahwa kita percaya diri. Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa kalau kita berdiri dengan posisi tegap, akan membuat orang melihat bahwa, oh yang presentasi itu orangnya percaya diri dan well prepared. Karena dia berdiri dengan tegap, dia berkata dengan jujur, dan informasi yang diberikan tuh penting. Dan aku mau tahu gitu. Kalau kita percaya diri kan orang jadi ngelihatnya, oh iya ya, tadi mbaknya nampak percaya diri gitu loh. Jadi bikin orang tuh teryakinkan oleh kita. Macam-macam gesture. Kita mulai materi ini sebenarnya singkat aja. Nanti teman-teman dan pasti ini teman-teman yang biasa public speaking sudah terbiasa sekali gitu ya. Gesture kita mulai dari atas, bagian wajah. Yang pertama adalah the most popular in the world gesture adalah senyum. Jadi berbicara dengan, bahkan ada yang namanya smiling voice, suara sambil kita tersenyum. Bahkan ketika kita tanpa menunjukkan muka pun, kita tahu loh, si presenter itu sedang tersenyum. Si presenter itu membawakan materinya dengan berbunga-bunga sambil tersenyum. Nah, itu
itu kelihatan banget, kedengeran banget gitu. Gesture paling ampuh adalah senyum. Senyum yang natural, senyum yang ikhlas dan tidak dibuat-buat. Karena senyum akan membuat audiens kita merasa nyaman. Senyum yang tulus tuh kayak apa sih? Kadang aku udah ngerasa aku udah senyum tulus deh, tapi rasanya kok cuma gitu doang. Jadi ketika kita bicara dengan lawan bicara kita tidak ngomong di dalam audiens ya, tapi face to face misalnya. Kita lagi ngomong dengan lawan bicara kita, cuman gini doang, terus iya sih, sebenarnya ngerti, tapi kok gitu. Kayaknya nggak ikhlas banget gitu ya. Senyum yang ikhlas itu biasanya cenderung kelihatan dari kerutan. Sengaja kok nggak pakai kacamata hari ini karena mau mengekspresikan gesture ini ya. Ada kerutan di bawah mata dan kerutan di ujung bibir. Senyum tanpa terlihat giginya ya. Senyum seperti ini, tapi biasanya kalau senyum lebih lepas lagi akan terlihat giginya. Gitu. Ya kan? Kita ngobrolnya. Atau mungkin, Mbak, aku emang mukanya nggak smiling face banget deh, gitu. Seenggak smiling face-nya teman-teman gitu ya, tapi kalau kelihatan giginya tuh kayaknya udah sumringah banget. Ya, senyum itu nyetrum. Saya nggak sih? Senyum itu nyetrum. Coba deh teman-teman senyum-senyum sendiri gitu. Orang pasti ikut senyum. Apalagi kalau kita pakai senyum sambil di gesture wajah berikutnya yaitu eye contact, teman-teman sambil menatap matanya. Orang pasti akan tercengang terus ikut senyum gitu, ikut nunduk senyum gitu, ikut oh aku diperhatikan. Gitu. Apalagi ketika kita berkomunikasi. Yang kedua adalah eye contact atau tatapan mata. Menatap kedua mata audiens atau lawan bicara adalah bentuk menghargai audiens. Sekarang bayangkan, saya berbicara dengan teman-teman, tapi saya begini, sambil baca. Materi hari ini tentang gesture, yaitu bagaimana kita mempresentasikan. Teman-teman mau dengerin saya seperti atau mau mendengarkan penjelasan orang tanpa melihat matanya. Kalau sekarang saya melihat kamera, saya berusaha untuk seolah-olah kamera itu adalah mata teman-teman. Jadi seolah-olah saya berhadapan langsung dengan teman-teman. Terus bagaimana kalau misalnya aku nggak bisa ngelihat matanya? Kadang tuh nggak pede gitu loh. Ya nggak sih, suka ngerasa gitu nggak? Ada yang suka ngerasa gitu nggak teman-teman? Ya nggak sih? Rasanya kalau ngeliat mata terus otomatis set gitu loh. Ya kan, lihat mata. Otomatis set, tunduk. Terus tiba-tiba mengalihkan perhatian kemana gitu. Nah, ternyata di public speaking tuh ada namanya segitiga eye contact. Jadi ini sih sebenarnya tips aja, maksudnya bukan ilmu public speaking yang benar gitu ya, cuman ini trik aja biar teman-teman tuh bisa fokus sih sebenarnya. Yang namanya seperti ini nih, segitiganya. Jadi area yang kita lihat tuh di area dahi, ini ya, mata dan dahi, tengah-tengah mata di dahi yang kita lihat, atau segitiga terbalik seperti ini. Yang kita lihat adalah hidungnya. Kalau jarak jauh ya, kalau jarak kita agak jauh, kita bisa lihat hidungnya atau tengah-tengah nih, tengah-tengah dari mata kita. Atau bisa juga segitiga seperti ini kan, di pinggir-pinggir, di pinggir matanya. Jadi mungkin nggak bisa, kalau kelihatan hidung kayaknya kelihatan banget ya ngeliatin hidung gitu. Kalau kita jarak deket gitu. Kalau jarak jauh mungkin masih bisa. Aku masih bisa berasa aku melihat mata padahal sebenarnya aku melihat hidungnya gitu. Untuk mengantisipasi biasanya kalau mata jadi ngeblank Mbak gitu atau jadi grogi atau malah jadi buyar segala macam. Nah, coba segitiga eye contact ini. Coba di tengah-tengah mata atau di hidung atau di ujung mata. Kalau jarak kita tidak terlalu jauh ya. Kalau deket banget ya memang harus sekali kita ngelihat mata. Kemudian eye contact yang berikutnya adalah mengedip. Percaya nggak sih kalau teman-teman mengedip itu adalah tanda bahwa informasi yang kita berikan diterima sama audiens. Kebalikannya. Misalnya kita dijelaskan oleh seseorang tentang sebuah materi. Kemudian kita mengedip sambil mengangguk. Tandanya apa? Kita ngerti kan? Kita mudeng kan? Oh iya. Iya. Dan anggukan itu akan lebih baik lagi kalau dari atas ke bawah. Iya. Gitu.
Jadi, ekspresikan apa materi pembicaraan teman-teman dari gestur wajah kita. Gestur wajah kecuali senyum dan mata juga pergerakan ini, kepala. Ya, jadi kalau misalnya kita ada di sebuah audiens yang presentasi yang audiensnya banyak, luas gitu ya. Sesekali kita melihat pojok sebelah sana, depan, pojok sebelah sana, kemudian ada ibu-ibu yang duduk di depan, kita senyum, kita kasih senyum sambil kita lihat matanya. Jadi benar-benar kita tahu bahwa ibu itu tahu bahwa saya sedang berkomunikasi dengan ibu. Betul ibu, gitu ya. Betul ibu, begitu ya. Gitu. Jadi benar-benar merasa bahwa biar mereka merasa bahwa oh dia ngomong sama aku loh, dia berkomunikasi dengan aku. Jadi informasi yang kita sampaikan itu juga sampai ke mereka. Gestur wajah, ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya? Silahkan. Sudah masuk lagi Kak Anom, Kak Yani, Kak Bodro. Selamat bergabung, Kak Ita. Ini yang satu Kak Murni kah? Ya, selamat bergabung teman-teman yang baru bergabung. Kita hari ini berbicara tentang gesture, di mana komunikasi itu dari verbal, non-verbal, dan visual. Dalam visual kita ada gesture, dan itu adalah faktor paling penting ternyata yang dibutuhkan dalam sebuah public speaking. Ada pertanyaan, Kak Yani? Ada yang mau kasih masukan atau gambaran atau pengalaman cerita tentang gesture ini? Salah senyum misalnya? Enggak dong ya. Atau salah kedip mata? Harusnya mata kedip berdua jadi kedip cuma satu doang gitu? Kebayang nggak? Ya, silakan. Kak Murni mungkin ada pengalaman tentang gesture wajah atau mau menambahkan? Kepala, menggelengkan kepala gitu ya. Tengok. Jadi kalau presentasi tuh kepalanya jangan ikut badan begini. Tapi biarkan dia rileks. Rileks aja, santai. Kayak robot ya begini. Selamat pagi gitu kayak robot gitu ya. Tapi santai aja. Jadi sebelum presentasi emang lebih baik kita senam dulu, senam menggerakkan leher. Itu juga untuk senam rahang kita nanti, suara kita, presentasi kita juga. Oke, eye contact sudah, senyum sudah, gesture wajah oke ya, paham semuanya ya. Ini mudah sekali. Dan yang paling penting dan the most popular gesture in the world adalah senyum. Kalau udah senyum, maka akan menyesuaikan nanti gerakan kepala dan sebagainya. Next, kita turun dari kepala, bahu. Kalau bahu mengikuti ya tadi ya, mengikuti bahu nanti ke badan. Gesture tangan. Gesture tangan kita lakukan dengan secara natural dan dinamis. Dinamis itu maksudnya gini, kalau misalnya kita bilang iya, oke, atau benar, ya benar. Gitu. Tuh. Gitu. Kalau kita bilang enggak, atau jangan, ya jangan. Jangan bilang boleh, tapi gini. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah gesture nantinya gitu loh. Salah gesture karena teman-teman nggak kompak nih otak kanan otak kirinya gitu misalnya. Iya, ya iya, oke, bagus. Enggak, ya enggak. Jangan enggak, oke. Atau begini ya, begini. Gimana sih? Kita jadi dinamis. Gesturnya sesuai dengan, kalau misalnya ngomong bulat, kotak, lurus, naik, turun, berjalan misalnya. Atau diam, nah itu gesture tangan. Atau misalnya di sana, di jauh di sana, ya misalnya. Kemudian kepada Bapak Ibu menunjuknya gesture tangan. Ya, gesture tangan kita hindari menggunakan gesture tertutup yang membuat kesan arogan atau sombong atau dingin. Coba lihat gambar di slide ini. Coba bayangkan kalau kita presentasi sambil begini. Ya, tapi kadang dosenku begitu, Mbak. Ya berarti memang dia tidak mengindahkan etika berpublic speaking. Misalnya aku menjelaskan kosmetik skincare untuk skincare dengan kendala jerawat, muka berjerawat,
Gak nyaman banget sih. Buat saya sendiri yang presentasi juga gak nyaman. Apalagi yang ngelihat gitu kan. Rasanya kalau begini tuh kurang apa ya, kayak kurang nyatu gitu lah ya. Sombong atau dingin gitu. Atau begini, oh gitu ya. Banyak ya, sering ya. Misalnya, seringnya kalau begini tuh kita kesannya lagi nyimak gitu ya. Nyimak boleh begini, tapi tulisannya boleh, gitu ya? Begitu, Bu? Ya, ya, ya. Atau misal begini tapi yang, begitu. Sepertinya saya nggak kepikiran deh. Aduh, benar sekali gitu boleh. Tapi ya nggak begini banget terus sepanjang presentasi begini. Orang lihatnya lepaskan gitu. Lepas seolah-olah kita memang mau membaur dengan audiens kita. Kita mau membaur dengan lawan bicara kita. Jadi lepas. Jadi ini lepaskan saja. Kalau mau bilang di sana, di sini, saya, Anda, lepaskan saja. Jadi sesuaikan dengan apa yang sedang diucapkan atau mengganti, seperti tadi dikatakan bahwa katakan seperti kalimat yang sedang diucapkan atau untuk mengganti yang mungkin kalimat yang tidak terucapkan. Gitu. Jadi ini adalah gesture tertutup, hindari jangan sampai teman-teman lakukan. Gesture tangan seperti tadi saya contohkan, kalau size-nya S itu misalnya size-nya cuma segini doang, ya kita cukup pakai size S. Jadi segini saja. Nggak perlu segini. Kalau segini kan tangan saya nggak kelihatan kan. Kalau segini kan masih kelihatan. Size M pun sesuaikan dengan kotakan ini. Jadi kalau kita melakukan public speaking untuk di sebuah presentasi menggunakan video, kan terbatas nih, terbatas segini doang ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita, kotaknya ini. Kotak yang kita butuhkan tuh seberapa besarnya. Jadi kita harus paskan gitu, dipasing gitu. Misalnya M ya cuma segini doang gitu. 1, 2, 3. Dan usahakan tangan ini menghadap ke depan. Bukan begini. Ya, tapi gini. Anda pun begini ke atas, bukan Anda. Bukan kamu. Kan gini. Kalau kamu itu kesannya kayak itu tuh nunjuk gitu ya. Jangan ya, itu dibiasakan. Itu sebenarnya cuma pembiasaan aja sih. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa juga akan menyesuaikan gitu. Kemudian size M. Size M ya segini aja lah, segini. Size L itu kalau misalnya kita ada di sebuah presentasi yang tanpa ini ya, tanpa gambar seperti ini, tapi presentasi tanpa di video, bolehlah bebas di sana, jauh di sana, gitu ya. Apa kabar? Tapi kalau di video, apa kabar? Apa kabar? Gitu misalnya. Kalau besar, hai, semangat pagi atau selamat datang, gitu kan? Ekspresi senang, gitu kan? Ekspresi. Jadi lepaskan saja kalau di pertemuan atau presentasi terbuka misalnya yang kita tidak memerlukan video seperti ini, lepaskan saja. Geraknya juga lepaskan saja. Jadi lepas. Kecuali kalau kita presentasi untuk di sosial media seperti ini, karena kita keterbatasan kotak ini, jadi gunakan size S atau size M. Seperlunya saja. Gesture tangan, jadi kalau kita lihat di video, kalau misalnya Kak Murni misalnya ya, jadi itu tangan sebelah kirinya kan satu ketutup ya, jadi yang bisa dipakai adalah tangan kanannya misalnya, gitu. Jadi disesuaikan. Kalau bisa posisi kita ada di tengah-tengah, gitu. Kalau presentasi kita ada di tengah, jadi kita tangan kanan dan tangan kiri leluasa, gitu. Iya betul Kak Murni, seperti itu ya. Senyum, ekspresi senyum sambil kepala yang geleng-geleng gitu juga. Itu gitu. Nah, jadi udah ekspresi tangan dan wajah. Seperti itu. Next, gesture. Dari kepala, tangan, sekarang kita ke gesture. Sepertinya kok kelewat ya. Nah, gesture, kita ke gesture badan, posisi berdiri. Tadinya aku mau di ruang sebelah tadi bisa berdiri, tapi ternyata internetnya
mati jadinya. Posisi berdiri, jadi belakang kita, bahu kita tegak lurus, seolah-olah ada tali yang menarik kita dari belakang ke sini. Tapi juga jangan kayak gini ya, jangan kayak gini juga. Lurus selurusnya bahu kita, selurus bahu kita. Jadi jangan memaksakan begini, jangan juga terlalu menunduk ke depan. Jadi tegak lurus badannya. Badan tegak, berdiri dengan tumpuan dua kaki sejajar, dan menghadap audiens. Ini sama teman-teman public speaker disebutnya udel style, di mana udel kita lurus dengan posisi lawan bicara. Udel, tahu udel ya? Puser. Jadi posisi badan kita berdiri tegak lurus, kakinya lurus dengan badan kita. Jangan terlalu lebar, jangan juga terlalu nyempit, atau bahkan menyilang. Jadi posisi berdiri ketika kita mau presentasi, baik itu di depan audiens, atau mungkin kita berdiri untuk merekam, misalnya kita mau bikin rekaman, tapi posisi kita berdiri. Itu nanti berpengaruh loh teman-teman, kalau misalnya posisi kita tidak benar, ternyata postur yang bagus itu akan mempengaruhi output atau hasil suara kita nantinya. Gitu. Jadi kalau posisi kita bagus, kita berdirinya nyaman, maka nafas kita akan lancar. Kalau nafas kita lancar, maka presentasi kita akan lebih baik lagi. Nggak ngos-ngosan, misalnya. Mau ngambil nafas diafragma juga nyaman, gitu ya. Coba kalau nunduk begini, mau nafas diafragma gimana ya kan? Karena udah ketekan dulu. Dadanya udah menekan dulu perut kita. Jadi mau nafas diafragmanya kesulitan. Begitu juga kalau misalnya terlalu tegak ke belakang gitu. Nafas diafragma kayak kehambat gitu nanti di tenggorokan. Jadi posisi badan yang benar adalah tegak, bahu diangkat, jangan begini. Terus seringnya tumpuan kaki biasanya ada yang ngobrol tuh tumpuan satu kaki, terus ini dimasukin ke saku gitu. Ya sih, kayak nenteng-nenteng gitu. Nyaman nggak sih dilihat teman-teman? Enggak kan? Jadi kalau misalnya kita bicara di sebuah presentasi terus tangan dimasukin ke saku. Kembali lagi ke gesture tangan, ternyata aku agak kelupaan tadi ya. Masukin saku. Terus berdirinya tuh miring gini lah, gimana sih? Bisa digambarin ya. Jadi berdirinya tuh nggak tegap gini. Tapi satu kaki tuh ditumpu satu kaki, yang satu kayak ketuk-ketuk gitu. Gitu sih. Ya nggak sih? Percaya nggak sih kalau misalnya gerak badan yang terkontrol itu adalah imbas dari rasa grogi dalam diri kita. Jadi, gini nih, ketika kita grogi, suhu tubuh, kenapa tangan kita dingin ketika kita grogi, kenapa tangan kita bercucuran ketika kita nervous, karena ketika orang tidak percaya diri, itu suhu tubuh akan menurun. Makanya tangan kita jadi dingin. Makanya ketika kita nervous, grogi, mau presentasi kok rasanya nggak pede gitu ya, tangan kita dingin. Lalu tubuh kita secara refleks akan berusaha menghangatkan diri. Jadinya kita terus ngapain kek, garuk-garuk kek, ya kan garuk-garuk di apa tuh namanya, garuk-garuk di celana gitu kan, masukin ke celana biar anget. Kalau anget kan kita warm itu kan jadi lebih nyaman gitu kan. Maka gesture itu adalah bagaimana kita membuat diri kita nyaman. Kalau kita nyaman, maka kita mempresentasikan materi itu dengan nyaman juga, gitu ya. Maka hasilnya akan lebih bagus daripada ketika kita merasa nggak nyaman, gitu loh. Tangan dingin, keringat bercucuran, rasanya udah kepengen kibas-kibas, gitu kan. Rasanya kan, makanya orang yang grogi itu cenderung melakukan gerakan-gerakan upaya untuk menghangatkan diri sendiri yang tanpa disadari akan mengganggu. Dan gesture ini tidak penting untuk dilakukan. Ada juga gesture yang sering kita lakukan adalah mengusap-usap hidung. Kenapa sih mengusap-usap hidung? Seperti itu tadi, ternyata ketika kita grogi, ketika kita tidak nyaman, suhu tubuh kita menurun dan menimbulkan rasa dingin. Kalau rasa dingin yang punya sinus misalnya, di hidung tuh kayak ada yang ngalir gitu loh, kayak ada yang garuk-garuk juga. Jadi rasanya pengen begini-begini. Pengen begini deh. Gitu. Dan gesture ternyata bisa juga menunjukkan bahwa
seorang itu percaya diri atau tidak, atau seseorang itu berbohong atau tidak. Itu kelihatan banget dari gesture. Jadi kalau misalnya orang presentasi kok banyak begini-begini, itu sebenarnya dia nggak nyaman kan? Nggak nyaman karena dia berbohong gitu loh. Kalau menurut aku sih kayak gitu, dia nggak nyaman berbohong gitu. Jadi kayak ada yang gesturnya tuh nggak meyakinkan gitu. Kelihatan banget. Jadi dari gesture itu, makanya perkuat di gesture, karena dari gesture itu nanti teman-teman bisa kelihatan image positifnya dan image negatifnya. Jangan sampai image negatif itu lebih dominan daripada image positifnya. Jadi positifnya harus ditingkatkan. Dari cara kita berdiri, kalau berdirinya aja udah cuma satu kaki doang, menyilang, orang lihatnya udah, males deh. Males gitu loh. Udah mau dengerin apa, penampilannya aja look-nya nggak menarik. Tapi kalau kita pakai setelan jas, hijab yang rapi, pakai bros yang cantik misalnya, kemudian warnanya juga jangan terlalu kontras, pakai baju biru, kerudungnya tiba-tiba nabrak merah gitu, atau pakai baju, kalau warna bajunya hitam mungkin mau pakai warna apa aja bisa ya, tapi warna bajunya udah ngejreng, tiba-tiba hijabnya ngejreng juga dengan warna yang bertabrakan, itu bikin ini juga ya, bikin orang tuh ngelihatnya jadi berdirinya aja udah aneh, penampilannya juga aneh. Tapi kalau udah good looking, penampilan bagus, berdirinya good posture seperti yang di gambar ini, di posture yang kedua ini, orang akan lebih percaya diri. Pakai sepatu yang rapi, pakai celana atau bawahan yang warnanya netral aja, kemudian atasannya bisa dipadu-padankan dengan warna yang sesuai. Gitu. Kira-kira teman-teman, kecuali ada yang punya kelainan ya, misalnya memang kelainan di bentuk tulang belakangnya, itu pengecualian, dan saya yakin meskipun mereka punya kekurangan di posturnya, mereka tetap berusaha untuk membuat good posture. Mereka tetap untuk berusaha agar postur mereka postur siap gitu, bukan siap mau berbaris ya, maksudnya siap berdiri tegak, percaya diri dan siap untuk mempresentasikan sebuah materi seperti itu. Kalau berdirinya sudah oke. Sekarang misalnya kita jadi pemateri yang dipersilahkan duduk. Nah, kalau duduk, teman-teman usahakan posisi duduknya posisi yang letter L, lurus, kaki juga lurus. Posisi kaki tidak menyilang atau seperti di gambar yang pertama ini, melorot ya, maksudnya melorot gitu. Kalau nyandar boleh nggak? Nyandar boleh, tapi nyandarnya tuh nyandar bukan nyandar yang tangannya ikut nyandar ya, tapi nyandar itu cuma di bagian ini biasanya, di bagian apa sih ini namanya? Punggung ya? Punggung, nyandar sedikit gitu aja. Tapi posisi badan kita tetap tegak. Bukan nyandar yang nyandar leyeh-leyeh gitu ya. Itu adalah upaya untuk menghargai lawan bicara kita. Jadi ketika duduk pun, posisi duduk badannya tegap, badan tidak menyandar di belakang, kaki lurus atau tegak, dan menghadap audiens. Diusahakan untuk menghadap audiens ya. Jadi misalnya kita duduk di sebuah meja pertemuan gitu ya, usahakan kita ada di depannya. Atau kalau misalnya kita miring, ya kita itu tadi udah style tadi. Udel kita menghadap orang tersebut. Jadi posisi badan kita tetap berhadapan-hadapan dengan audiens. Jadi agar lawan bicara kita merasa nyaman bahwa ya dia sedang berbicara dengan kita. Ya, saya sedang mendengarkan Anda, misalnya kayak gitu. Jika saya mendengarkan apa yang sedang dia jelaskan. Berkomunikasi kan bukan cuma kita mendeliver, tapi bagaimana kita menerima juga. Gitu ya. Jadi ketika kita menerima masukan dari orang, ya kita simak dengan baik-baik, disertai anggukan, dan ketipan sekali. Mata nggak boleh melotot gitu ya. Bukan nggak boleh, bisa emangnya melotot terus gitu ya. Kan rasanya aneh ya kalau kita cuman ngeliatin orang tuh cuman dipelototin aja. Rasanya tuh nggak nyaman gitu. Sekali kita, oh iya, kedip pandanya,
kita mengerti. Dan itu adalah kayak kode gitu loh. Kayak kode kalau orang udah ngangguk dan ngedip, biasanya dia ngerti apa yang kita omongkan. Dan kedipan ini paling nggak sepertiga dari range kita berbicara lah, gitu loh. Misalnya kita berbicara durasinya 3 menit, ya sepertiga dari 3 menit itu seringlah untuk berkedip. Gitu. Dan berbicara dengan berkedip pun itu sebuah gesture juga untuk meyakinkan orang. Misalnya, jadi Bu, jika Ibu menggunakan skincare ini, ya mengangguk dan sambil mata mengedip, itu orang akan lebih skincare ini, jadi lebih menekankan pada skincare-nya, maka wajah Ibu akan menjadi lebih baik. Nah, itu salah satu, kalau aku sih kayaknya refleks ya, kalau menggunakan intonasi untuk menekankan suatu kalimat itu refleks gitu loh. Kalau berbicara dengan orang refleks aja, kalau kita sudah terbiasa. Oke, dari wajah, kemudian ke tangan dan badan, selanjutnya adalah gesture kaki. Ini adalah itu tadi seperti saya bilang, kaki kita sejajar, kemudian kalau misalnya Mbak ada yang bilang posisinya tuh kaki kanan di depan, kiri sedikit gitu ya. Itu boleh kok, itu boleh. Misalnya di pos-pos tertentu sebelum kita mulai ya posisinya seperti ini dulu, siap dulu, posisi siap berdiri. Nanti kalau kita mau berjalan, nah sesekali kita berdiri sambil kaki kanan di depan kaki kiri misalnya, karena kita menghadap ke sebelah sana. Atau kaki kiri di depan kaki kanan. Ini kayak posnya Pragawati gitu loh, Pragawati itu peragawan, jadi kaki kanan ada di depan gitu kan, kayak nge-pose gitu sebelum kita pose, cheese gitu-gitu kan. Kalau kita menghadap ke sana, jadi untuk mengimbangi badan kita. Jadi intinya bagaimana caranya keseimbangan badan kita tuh terjaga, biar nggak jatuh, dan bahu ini tetap tegap, gitu ya, badan tetap tegap. Cara memegang mic, gesture juga, cara memegang mic-nya seperti ini. Kemudian tangan yang kiri bisa dipakai dengan bisa membawa cue card. Cue card itu kayak kartu untuk menulis inti-inti materi kita atau susunan acara kita. Seperti itu. Nanti kalau mau menunjukkan yang ada di sini nanti ada di gesture kombinasi. Nah, gesture kaki ini terbuka, lebar bahu badan. Jadi kalau ini lurus, kakinya jatuhkan di situ. Jangan lurus gini ya, lurus gini. Jangan terlalu lebar juga. Jatuhnya ngangkang. Jadi ini kan lurus dari bahu di sini ke kaki ini. Jadi jatuhnya pas di bahu kita. Selain keseimbangan, ini juga posisi kita lebih rileks. Ketika rileks, maka materi yang tadinya kita hafal misalnya, akan dengan mudah kita sampaikan nanti ketika kita ini adalah posisi siap. Bertumbuh pada 2 kaki terbuka selebar bahu badan, dan bergerak sesekali sesuai dengan isi materi. Merasakan kedinamisan agar audiens tidak merasa bosan. Kalau kita cuma berdiri di sini aja, itu tuh audiens tuh juga bakal capek dan ngantuk sebenarnya. Kalau kita jalan-jalan tuh orang jadi ngeliat kita ke sana, ke sini. Ngapain dia gitu kan. Segala tingkah kita tuh dilihat sama audiens. Dan agar biar nggak ngantuk ya, gimana caranya kita sedikit action lah ya, action dengan gesture kaki kita. Ke kanan, ke kiri, jalannya. Jalannya juga jalan yang kecil aja, jangan terlalu lebar, atau tiba-tiba lari, atau tiba-tiba gedubrakan di situ gitu ya. Yang santun, usahakan yang santun, yang kita jaga benar-benar gitu. Jadi tahan-tahan dulu kalau kita mau kecicilan mau apa, tahan-tahan dulu pokoknya. Boleh kalau bisa dibilang jaim bukan sih ya. Jadi jadi berusaha image kita tuh benar-benar yang manis gitu loh. Ini sih manis gitu, paham ya teman-teman ya. Jadi berusaha berlaku semanis mungkin,
Karena kita di situ kan mempresentasikan ya, menjual diri agar orang kenal kita, agar orang tahu materinya kita. Gitu kan. Kalau gestur kita tidak menarik, orang udah pergi dulu. Gitu loh. Atau misalnya gestur mata deh, kita fokus sama cue card gitu, sama cue card kita. Ketika kita mau ngeliat ke sana, ternyata orangnya udah bubar, hilang deh semuanya gitu ya. Terus misalnya ketika yang kita temuin misalnya, Mbak, aku tuh gesturnya udah terbuka nih Mbak, gesturku udah terbuka. Tapi ternyata lawan bicara aku tuh begini Mbak. Lawan bicara aku tuh begini terus gitu kan. Tahu nggak bagaimana caranya untuk membuka agar kita bisa diterima? Caranya adalah misalnya kita pegang pena atau pegang kertas atau pegang apa, berikan barang itu ke audiens kita. Jadi dengan sendirinya dia akan melepas tangannya, menerima apa yang kita berikan. Kalau sudah terbuka seperti ini, artinya kita bisa berkomunikasi dengan dia. Kalau kita berkomunikasi dengan orang yang seperti ini, rasanya, aduh, aku mau ngomong apa ya? Kok orangnya udah begini, itu kayak udah defense dulu gitu loh, udah kayak, udah deh, jangan deketin aku. Ini kayak trik sales ya, trik sales teman-teman perhatiin deh. Kalau misalnya Mama bisa dibantu unmute kah? Atau di unmute dulu nanti biar anaknya tenang dulu, nggak apa-apa, baru ikut lagi. Oke, sudah ya. Nah, ini adalah triknya para sales atau marketing. Misalnya kita ada dalam sebuah pameran gitu ya. Gesturnya orang tuh udah begini, gitu. Gesturnya orang begini. Bagaimana caranya agar kita bisa memulai komunikasi dengan orang tersebut? Yang kita lakukan adalah kita memberikan flyer, kita memberikan kertas, kita memberikan produk kita untuk dipegang oleh orang tersebut. Kalau orang itu sudah mau menerima berarti kan dia lepas. Gitu. Jadi tips ketika teman-teman menghadapi, aku udah terbuka, tapi ternyata lawan bicara aku tuh begini, atau lawan bicara aku tuh begini. Apa? Mau jelasin apa? Gitu misalnya ya. Mohon maaf, bisa dicoba dulu. Ini adalah beberapa produk yang bisa dicoba. Silakan Bapak mungkin mau coba aromanya, Ibu mau coba tekstur lipstiknya, mungkin silakan gitu. Kalau dia sudah menerima, nah disitulah kita mulai masuk. Oh bisa nih diajak komunikasi dengan bahasa yang mau kita sampaikan. Gitu. Gesture yang pertama yang paling penting adalah sekali lagi senyum. Ya, oke. Ini beberapa kali saya melakukan presentasi ini. MC bisa, MC berdiri di pojokan gini juga bisa ya. Mau isi materi juga bisa karena di pinggir karena terhalang sama slide. Gesture kaki seperti tadi bilang ketika kita duduk bersilang. Duduk bersilang untuk perempuan usahakan agak miring. Begini ya, posisinya agak miring gitu, apalagi kalau pakai rok besar ataupun rok span biasanya ya, usahakan agak miring seperti ini, jadi posisinya nggak lurus gitu. Biasanya untuk kursi-kursi yang tinggi. Kalau kursi yang rendah, baru deh ya duduknya rapet gitu. Kalau kursi yang sofa segala macam, ini biasanya di posisi duduk untuk kursi yang tinggi. Mau presentasi pun, misalnya presentasi seminar kuliah atau apa gitu pun, ini bisa dipraktekkan meskipun di depan kita meja, tapi posisi duduknya seperti ini. Ini akan membantu postur tubuh kita tegap. Ya, jadi misalnya lelah lurus kakinya gitu sejajar. Kok aku pengen silain kaki ya? Boleh, silain kaki boleh kok. Tapi menyilangnya dengan posisi miring, tapi badan kita tetap menghadap lawan bicara kita. Usahakan tetap menghadap lawan bicara kita. Jadi duduk bersilang pun ada etikanya. Duduknya seperti ini. Nah, ingat ya, apalagi cewek-cewek nih, etikanya ya sebaiknya duduknya rapat, tidak terlalu terbuka, dan usahakan badan tetap dalam good posture atau
postur yang tegap. Nah, berikut adalah beberapa gesture kombinasi yang menggunakan gesture wajah, badan, dan tangan saat kita mempersilahkan audiens. Mempersilahkan audiens itu misalnya aku menghadap ke sini ya, audiensnya ada di sebelah sana. Berarti kita persilahkan untuk seperti ini. Kemudian misalnya audiens kita di sebelah kiri kita. Kita ikut miring, silahkan. Gitu. Kalian persilahkan, boleh dua-duanya, kalian persilahkan. Jadi mempersilahkan bukan, iya Pak, kamu boleh tanya misalnya. Jangan seperti itu. Gitu ya. Atau misalnya sebentar, apa deh? Atau misalnya di ujung sana, Bapak yang di ujung sana, boleh Pak ada pertanyaan? Tapi kita bisa gunakan tangan seperti ini. Bapak yang ada di ujung sana dengan baju warna biru, kalian persilakan jika ada pertanyaan. Gitu ya. Apa ya? Orang akan lebih merasa dihargai ketika kita juga menghargai orang. Gitu ya. Silakan. Dan usahakan tangan kanan deh. Kalau aku tangan kiri, jangan tangan kiri. Jadi kalaupun di sebelah kiri ya, kalian persilakan jadi badan kita miring, menyesuaikan di mana posisinya. Di depan misalnya, semuanya gitu ya. Satu orang berarti silahkan, atau semuanya mungkin ada pertanyaan. Nah, seperti itu. Kemudian menulis atau menunjukkan gambar. Kita presentasi di belakang pakai whiteboard. Whiteboard itu kita harus nulis ya. Jadi misalnya whiteboard-nya ada di sebelah kiri. Ini aku sambil duduk. Whiteboard-nya ada di sebelah kiri. Maka yang kita lakukan adalah kita menulis dulu. Misalnya menulis posisinya seperti ini. Wajah kita tetap di sini. Ini Budi. Ini Budi, lalu badan kita membalik. Kemudian ini dibaca ini Budi. Ini Budi. Ya, jadi seperti ini. Itu ketika akan menulis. Jadi usahakan badan kita tidak menutupi audiens. Menulisnya begini. Jadi audiens suruh melihat punggung kita. Ya, jadi membiasakan diri untuk mempersilakan audiens untuk membaca apa yang sudah kita tulis dengan begini. Atau kalau ada pointer yang pakai LED gitu, itu akan lebih bagus lagi. Misalnya tayangannya pakai slide gitu ya, pakai slide itu ketika kita membaca juga jangan nutupin. Ketika kita membaca materi jangan membelakangi audiens, tapi kita agak geser sedikit seperti ini. Ini contoh gambarnya aja. Jadi ini kan slide-nya aku di sini, maka ketika aku presentasi, ini aku akan mundur ke bagian sini, ke belakang. Sebentar. Mundur ke bagian belakang, kemudian tangan yang ini, karena satu pegang mic, ini sebenarnya kebalik ya, tangan kiri pegang mic, tangan kanannya akan menunjukkan slide-slide-nya pakai pointer. Gitu. Tanpa pointer pun, ketika kita sambil menulis di whiteboard juga seperti itu. Mic-nya di tangan kiri, kemudian tangan kanan kita pegang pegang penanya gitu. Jadi posisinya kita membelakang ke sana dulu ya, mundur dulu. Jangan di depannya papan. Jadi seolah-olah kita nutupin. Gitu. Jadi gesturnya seperti ini, jangan lupa pakai senyum yang lebar. Intinya kalau mau ngapa-ngapain tuh senyum aja. Senyum aja. Nah, ini adalah gesture untuk menyapa audiens. Misalnya audiens itu sudah akrab sama kita gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kita mau pantun dulu deh, mau pantun dulu. Ikan laut, ikan gabus. Bla 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 gitu lah ya. Aku nggak pintar berpantun misalnya. Nah, gunakan gesture juga atau senyum atau ekspresi. Pantunnya tuh berbunyi apa gitu ya. Seluas samudra misalnya. Ya katakanlah seluas samudra. Gunakan gesture kedua tangan. Gesture usahakan kedua tangan ya. Kalau pakai clip on enak banget kalau pakai clip on. Jadi kedua tangan tuh bergerak bebas. Kalau pakai mic, satu mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Senang sekali. Saya Beta Kesoro hadir siang ini untuk menemani Bapak dan Ibu semua dalam acara Lomba Baca Puisi Tingkat RT. Misalnya seperti itu. Kalau ganti tangan gini boleh nggak sih? Boleh, sesekali boleh. Boleh, gitu ya.
Atau misalnya tangan kiri pegang cue card, kita pegang kertas untuk membaca, tangan kanan mic-nya. Jadi senyaman teman-teman, senyaman teman-teman. Kalau misalnya bawa kertas gitu kan kita nggak bisa gesture Mbak tangannya gitu. Gesturnya ringan aja, misalnya kondisi siang ini ternyata panas sekali. Di mana? Nah, gestur mengangguk, badan bergerak gitu, itu juga akan memberikan penekanan bahwa cuaca hari ini sangat panas sekali. Bagaimana dengan cuaca di sana? Begini aja, bagaimana cuaca di sana? Semoga cuaca hari ini bisa membuat nyaman teman-teman mengikuti Zoom Let's Talk Batch 6. Nah, gitu. Jadi pegang pun masih bisa kok melakukan gerak. Jadi bahu bisa gerak, kepala, senyum, mata masih bisa gerak, ya. Tidak terbatasi. Apalagi kaki. Kaki masih bisa jalan-jalan gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, lalu bagaimana ketika ada orang yang melakukan gesture berulang-ulang, terutama gesture yang jatuhnya jadi kayak mengganggu gitu loh. Nah, orang kok tiap kali begini-gini sih. Hari ini penjelasan tentang gesture akan sampai ke gesture wajah. Itu mungkin tadi seperti saya bilang, itu adalah upaya dia untuk mengatasi grogi. Jadi itu kebiasaan begini-begini, atau kebiasaan begini-begini, atau kebiasaan ngucek-ngucek, atau ini hidung, atau gini-gini. Kalau aku mungkin seperti ini, tapi kalau seperti ini masih bisa tidak mengganggu ya. Ini lebih ke memudahkan orang melihat tangan saya akan membantu mengekspresikan apa yang akan saya sampaikan. Tapi kalau misalnya dia berkali-kali masuk kantong, garuk-garuk kantong, gitu-gitu tuh udah mengganggu sekali. Itu dari kitanya udah harus kontrol diri, gitu, kontrol. Bikin nyaman, tapi tidak dengan cara tersebut, gitu. Misalnya, oke, aku nggak nyaman, tanganku nggak bisa ini, ya udah pegang pensil kayak seperti ini, pegang pena, udah pena itu aja kita main-mainkan biasanya. Tapi memainkan penanya juga jangan sampai yang mengganggu audiens banget gitu. Kalau pena itu terpakai untuk membantu, ya dipegang aja sambil sesekali buat apa ya istilahnya, untuk mengalihkan perhatian. Untuk mengalihkan perhatian, aku grogi nih, aku malu nih, di ujung sana tuh ada Mas Reza, aduh aku jadi grogi gitu misalnya. Aduh di ujung sana tuh ada Mbak Bella Safira gitu, aku jadi grogi misalnya. Jadi alihkan ke sini. Atau sesekali mungkin ada orang yang berkali-kali begini. Kenapa Mbak Mei? Ada Mas Reza tiba-tiba. Iya kan? Jadi mengganggu sekali gitu kan ya. Terus tiba-tiba ada juga yang sering gini ya, tiba-tiba gesture melihat jam tangan itu hati-hati. Kalau sesekali, oke lah kita misalnya waduh waktunya ternyata kurang 5 menit lagi nih. Itu nggak apa-apa. Istilahnya seperti ngasih tahu, oh ya kita emang dikejar waktu. Tapi kalau kita lagi presentasi atau kita lagi mendengarkan orang presentasi, terus seringnya kita gini, aduh nggak enak banget sih, kayaknya kita terburu-buru gitu, kayak kita kayak ayo dong cepet dong, jam berapa nih, cepet dong gitu ya. Jadi melihat jam, usahakan jangan terlalu sering, apalagi saat presentasi. Nanti orang lihatnya, itu kenapa sih presentasi kok lihat jam mulu, dikejar ojek online kah, atau jamnya baru? Jadi berasa mau ngeliatin jamnya terus, takut luntur, takut jarumnya kabur kemana gitu, apa gimana gitu kan. Atau memainkan cincin misalnya. Jangan terlalu sering juga. Jadi pengulangan gerakan yang berulang-ulang, yang bisa mengganggu, jangan sering dilakukan, teman-teman. Itu harus kita tahan. Itu perlu latihan juga, teman-teman. Jadi misalnya, itu kenapa sih Mbaknya pegangin cincin mulu? Itu adalah satu gesture di mana kita sedang berusaha mengalihkan rasa grogi ke sini. Kepegang jam, pegang ke telinga, gitu kan. Aduh, iya, gimana ya? Gitu-gitu. Itu harus dikontrol diri. Dan ketika kita menghadapi orang yang demikian, paling enggak kita menunjukkan bahwa kita steady. Jadi pergerakan kita dinamis. Steady itu dinamis. Ya bergerak
sesuai apa yang kita bicarakan aja. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah ribet-ribet. Ngomong sambil gini-gini, ngomong sambil apa gitu ya. Santai aja, dibawa santai. Kalaupun kita misalnya penyiar radio misalnya. Mbak, aku penyiar radio, aku nggak butuh gesture. Jangan salah. Ketika kita menjadi voice over atau penyiar radio, bahkan yang kita butuhkan cuman suara, ternyata kita butuh gerakan. Misalnya kita lagi ngisi suara drama, aku keselak. Kita mau ngisi suara drama. Minum dulu. Iya, aku biasa bawa minum, tadi nggak bawa minum. Perlu aku ambilkan? Mau. Hampir 2 gelas. Oh ya? Aku biasanya satu botol kuning itu. Selama Zoom nih? Iya, selama Zoom-nya. Keren, bagus Mbak. Ditransfer Mbak Mei minumnya. Bentar lagi hujan. Iya, udah mendung. Sama deh. Oke, jadi sama ya kayak tadi gesture nunjukin ini ini minum, ini lagi batuk, kayak gitu-gitu segala macam itu gesture juga. Jadi misalnya kita lagi ngisi suara pun kita kalau sudah terbiasa melakukan gesture akan terbawa gitu. Dan itu juga menambah menambah kualitas dari suara kita. Misalnya kita lagi membawakan suara atau adegan sesuatu yang menyeramkan. Di suatu malam yang gelap, dingin, hujan rintik-rintik, mencekam. Itu ekspresi otomatis, meskipun kita sedang berada di belakang layar. Iya, kalau kita di depan layar sebagai artis, misalnya, atau sebagai performer, kita akan berekspresi seperti itu ya. Dingin, mencekam, gitu seperti itu. Itu kalau kita secara live gitu, mungkin dinginnya dingin mencekam gitu. Tapi kalau suara doang gitu kan, ekspresinya juga tetap ada gesture dengan ekspresi wajah gitu. Meskipun itu cuma ekspresi, tapi dengan kekuatan ekspresi itu, maka hasil dari suara yang kita keluarkan tuh akan lebih mendramatisir dan hasilnya akan jadi lebih baik. Coba dibandingkan dengan malam mencekam, hujan rintik-rintik, lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja. Suaranya kan begitu. Tapi kalau saat itu, di saat hujan rintik-rintik, di malam yang kelam, terdengar suara burung, bahu kita tuh udah otomatis keangkat gitu loh. Gesture-nya tuh udah otomatis gitu. Tapi kalau malam itu, saat hujan rintik-rintik, dan suara burung bla bla bla, tapi ininya nggak mau gerak, orang dengernya juga flat aja gitu. Apanya yang mencekam? Burung apa yang menakutkan? Rintik-rintik kenapa di malam-malam gelap gitu ya? Ya kan? Bahkan di belakang layar pun yang namanya gesture itu penting sekali. Penting sekali. Apalagi seseorang yang memang fokus dengan dunia voice over. Nah, senangnya tuh kayak gitu. Kalau kita senyum ya senyum. Hari ini pamanku datang. Pamanku dari desa. Ya kan? Kalau ekspresinya lempeng aja, hari ini pamanku datang. Pakai intonasi deh. Hari ini pamanku datang. Datang dari desa. Ada penekanan, ada intonasi. Tapi nggak ada ekspresi. Pamanku datang dari desa. Dia membawa buah-buahan dan sebagainya. Itu kualitas suara akan lebih bulat, dan yang denger tuh oh dia seneng, bener-bener situasinya tuh seneng karena pamannya datang dan pamannya saat itu bawa buah-buahan yang bikin dia seneng gitu. Jadi yang ngedenger tuh kembali dalam pikiran dia, oh iya, suasana seperti itu yang mau diciptakan gitu ya teman-teman ya. Jadi gesture ini bukan cuma untuk performan yang live aja, ketika kita mau di perform yang di belakang layar pun wajib menggunakan gesture. Karena apa? Akan menambah kualitas suara yang kita hasilkan. Gesture kombinasi yang berikutnya adalah bergerak.
itu tadi kembali bergerak yang dinamis, tidak kaku, dan sesekali menyapa, sesekali memberikan senyum ke salah satu peserta misalnya. Jadi jangan cuman karena grogi, saking groginya, jadi pandangan kita lurus aja ke depan, lurus aja, malah ada yang pandangannya kemana-mana, menyapu seluruh tempat, kayak nggak ada tujuannya gitu loh, kayak nggak ada ini buat siapa sih gitu. Misalnya ada salah satu ibu penanya gitu, kita ngadepin ke ibu yang nanya itu tadi, kita geser, kita deketin. Baik Ibu, tadi pertanyaannya begini ya, kita yakinkan kembali pertanyaannya ini. Saya ulang lagi, tadi pertanyaannya seperti ini. Baik, saya akan jawab pertanyaan. Kalau menjawab pertanyaan, saran aku lebih baik agak kembali ke tengah, karena pertanyaan ini nantinya akan didengar oleh semua audiens, tapi tetap nanti setelah selesai menjelaskan kembali ke ibunya. Bagaimana Ibu? Sudah paham sudah paham apa yang saya jelaskan tadi Ibu? Gitu ya. Begitu ya Ibu ya? Sudah paham dengan penjelasan saya? Baik, terima kasih. Kembali lagi ke posisi awal. Jadi ada interaksi, tidak kaku dan dinamis. Dinamis, jadi mengalir senyaman mungkin. Dan kuncinya adalah nyaman. Kalau kita nyaman, audiens juga pasti nyaman. Sebaliknya, kalau audiens nyaman, kita pun akan jadi nyaman. Bagaimana caranya? Nah, ini ada beberapa tips yang bisa kita lakukan ketika kita mau menambah kepercayaan diri kita. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, untuk menambah kepercayaan diri selama presentasi, bukalah dada dan tangan dalam batas sewajarnya, dan punggung tetap tegak. Posisinya akan membuat pernafasan menjadi lebih baik. Jadi, kalau kita mau bikin kita menjadi lebih percaya diri, yang kita lakukan adalah posisi steady tadi, posisi siap presentasi, posisi nyaman, ya, nyaman, itu akan menjadikan kita lebih percaya diri. Kemudian bagaimana caranya membuat audiens merasa nyaman? Nah, caranya adalah dengan memberikan senyuman kepada mereka, karena senyuman adalah senjata terampuh yang dimiliki oleh manusia. Karena dengan senyuman orang kan merasa, oh iya, aku dihargai, oh aku dianggap ada, gitu. Sebaliknya pun demikian, ketika audiens senyum, kita ikut senyum nggak sih? Seneng kan? Seneng kan kalau audiensnya senyum gitu, rasanya, wah ternyata materiku disimak sama audiensku, gitu. Kitanya jadi ikut seneng, jadi kepercayaan diri meningkat, adrenalinnya kita naik lagi. Nah, kalau adrenalin udah naik ini, jangan lupa self-control-nya kita. Tenang, jangan terlalu terpacu, emosi, semangat, berlebih-lebih, kemudian lebay. Ya, gerakan yang lebay itu nggak penting, nggak usah. Ya, jadi tenang aja, kontrol, tenang. Jaim, jaim dulu sebentar. Jaim itu maksudnya ya karena kita sopan gitu ya, sopan kita jadi menahan diri untuk tidak bergerak yang berlebihan. Oke, senyum. Kemudian, kalau untuk menarik perhatian, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menggunakan gerakan tangan yang wajar, dan lakukan kontak mata dengan audiens. Sebab, audiens akan lebih menghormati speaker yang memberikan pandangan langsung di mata mereka, sehingga audiens merasa diperhatikan. Berulang-ulang saya sampaikan bahwa ketika kita menatap audiens kita, ya, ketika kita saling berpandang dengan audiens kita, terjadi interaksi, saling senyum, maka orang akan lebih memperhatikan kita. Begitu sebaliknya. Kalau kita mau diperhatiin, ya kita memperhatikan dia. Dan ketika dia memperhatikan kita juga akan kembali senang dan kepercayaan diri meningkat. Gitu ya. Gerakan tangan ini akan menjadi menarik, karena ketika gerakan tangan ini lebih meyakinkan audiens, orang tuh jadi lebih betah untuk menyimak. Gitu ya. Next, ada 10 tips. Ini tips keempat untuk menunjukkan kewibawaan. Nah, tadi seperti saya bilang kita jaim. Jaim itu sebenarnya cuma sopan aja sih, sopan gitu ya. Wibawa kita gitu. Nah, bagaimana caranya? Tetap tenang, jadi tidak berlebih. Gunakan gerakan tubuh yang halus tapi kuat. Halus tapi kuat. Maksudnya itu tadi sopan gitu. Misalnya, silakan. Baik, selamat
Terima kasih. Terima kasih. Halus. Ini kuat. Ini lembut. Tapi kuat banget loh hasilnya. Ya. Terima kasih. Rasa gerakan tangan begini dan kepala menunduk, mengucapkan rasa terima kasih, itu adalah gerakan yang sangat kuat, halus, tapi sangat kuat. Di mana kita menghormati orang, tapi hormat secara respect yang benar-benar gitu ya. Gerakan tubuh yang halus namun kuat, dan cara ini akan membuat audiens percaya dan memandang speaker atau public speaker sebagai orang yang penuh percaya diri. Jadi enggak yang terima kasih. Terima kasihnya nggak malu-malu, jangan malu-malu. Terima kasihnya percaya diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Gitu. Cukup gitu aja, misalnya berpisahan. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Nggak usah, terima kasih sudah menyimak interview saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Kalau sama orang tua nggak begitu dong ya. Kalau sama orang tua, terima kasih, sampai jumpa. Kalau sama mungkin anak-anak kecil, boleh, tapi nggak juga begini juga. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Mungkin agak mendekatkan wajah kita ke kamera, gitu ya. Sampai jumpa, gitu. Terima kasih. Gitu, ya, dengan senyuman dan ekspresi. Dan tips yang kelima adalah agar presentasi lebih hidup. Bagaimana caranya? Berjalanlah di sekitar tempat berdiri, misalnya jika ada 3 poin yang dipresentasikan, lakukan posisi pertama ketika membahas poin A, kemudian berpindah ke 2, atau 3 langkah dan bahas poin B, kemudian berpindah lagi ketika akan membahas poin C. Perlu diingat untuk tidak berlebihan dalam melakukan perpindahan ini. Misalnya, pembukaan di sini. Atau opening dulu deh, opening dulu dia keluar dari panggung. Keluar dari panggung dari sisi kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kita berpantun dulu di sebelah sisi kanan. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, saya senang kemudian hadir di sini bersama ibu-ibu siang hari ini. Langsung kembali, hai apa kabar? Senang sekali ketemu lagi dengan saya, Beta Kesoro, siang ini dalam acara perayaan 17 Agustus, di mana kita akan melakukan berbagai lomba. Nah, di tengah, oke? Di tengah nih. Nanti kemudian kita pindah lagi ke sebelah sisi kiri, ketika kita akan menyapa mungkin audiens yang ada di sebelah kirinya. Dinamis aja, santai aja. Tapi juga tidak terpaku ya, harus di sini, enggak. Santai aja, relax. Sesekali, misalnya, oke, hari ini saya mau menyapa audiens yang ada di sebelah kanan saya, yang sepertinya udah agak mengangguk-angguk, mau mengajukan pertanyaan. Baik, sabar dulu. Dan yang di sebelah kiri, mohon ditunggu ya, siapkan catatan Anda, karena saya akan menuju ke sana setelah saya berada di sisi ini. Berjalan. Oke, baik-baik. Saya akan berjalan menuju ke sisi kiri, karena ternyata sisi kiri lebih ramai. Yuk, kita berusaha memancing keramaian di sisi sebelah kanan, misalnya, seperti itu. Jadi, presenter itu menunjukkan show-nya, bagaimana tampilannya, bagaimana kualitas penampilan performanya. Performan seorang penampil. Seorang penampil itu harus percaya diri, seorang penampil itu punya kecepatan berpikir, punya gesture yang memukau, gesture yang sesuai dengan apa yang harusnya, tidak perlu berlebihan. Nah, itu dia ya. Jadi, agar presentasi lebih hidup, jalan kanan kiri. Jadi, orang tuh matanya juga nggak ngantuk lihat terus gini, lurus, gini. Tapi sesekali ke sana. Dia lompat lagi ke sana. Gimana tadi dia di sana? Gitu. Jadi, suasana akan jadi lebih hidup. Atau mungkin sesekali, kalau ada pertanyaan, boleh kita jalan ke audiens. Seperti itu ya. Kalau di kondisi seperti ini, presentasi kayak gini sih gerak badan aja sih ya. Lebih ke ekspresi wajah ya, kita nggak bisa tiba-tiba aku ngilang, aku gerak dulu ya, aku geser nih sebelah kanan, hilang, ya kan? Aku ini biar suasananya cair, aku geser lagi sebelah kiri, hilang malahan ya. Jadi kalau di sosial media atau platform seperti ini, kita tenang aja di tengah, pastikan posisi kita di tengah, tapi tangan, muka, wajah, ekspresi kita tetap berjalan dan sesekali selipkan humor misalnya. Sesuatu yang bisa mencairkan senyumnya Mbak Puput gitu kan. Kalau lihat Mbak Puput senyum gitu kan jadi senang. Apalagi lihat Kak Dini gitu kan. Jangan terlalu terpaku sama catatan gitu ya. Sesekali senyum dong, boleh. Jadi aku ngerasa ini loh, aku senang loh.
Aku seneng loh kalau lihat senyumnya Kak Dini loh. Jangan nggak senyum Kak, nanti aku nggak seneng loh, sedih loh aku loh. Atau lihat senyumnya Kak Bodro nih, yang biasanya Kak Bodro muncul nih, nggak ada Kak Bodro nih, aduh nggak ada senyum, nggak asik juga nih, gitu kan. Atau aku biasanya lihat senyum sumringahnya Mama Di misalnya, gitu kan. Mama Di tuh kalau senyum ekspresinya tuh flat tapi senyumnya menggugah iman gitu misalnya, ya kan. Dan itu bikin orang percaya bahwa oh iya ini adalah tipikal orang yang meyakinkan gitu. Kemudian tips yang berikutnya adalah untuk menjaga perhatian audiens agar tetap pada presentasi yang disampaikan. Jadi ini ada kombinasi beberapa gesture tubuh selama presentasi. Yang pasti kita lakukan open gesture. Gesture yang terbuka. Sekali lagi gesture yang dimana kita open, membuka diri, tidak tertutup seperti ini, tidak tangan di saku atau menutup diri seperti ini. Gerakan kecil yang melibatkan kepala, tangan, dan lain-lainnya. Jadi sesekali nengok kanan kiri, sesekali kita menyapa, bahunya digerakkan, jangan seperti robot gitu ya. Jadi agar audiens tuh tetap memperhatikan kita, gerak-gerik kita gitu. Habis ini kemana ya dia ya? Habis ini ekspresinya apa ya? Gitu. Jadi tetap dinamis pergerakannya. Tips yang ketujuh, bagaimana menarik perhatian dan menyoroti atau mempertegas sebuah inti presentasi. Itu teman-teman bisa menggunakan tangan, karena tangan ini bisa untuk mempertegas. Misalnya, di sini, dan saya, Anda, jadi lebih tegaskan. Anda, jangan, Anda sudah makan, Anda, tapi tangannya begini ya. Atau, tidak mau, saya tidak mau. Angguk. Tapi kalau tidak mau, itu akan mempertegas kita juga. Kemudian, dan alihkan pandangan pada layar atau tampilan presentasi pada waktu yang bersamaan, sehingga audiens tidak akan mengikuti gerak mata dan tangan speaker dan membuat mereka fokus pada inti yang ditunjukkan. Jadi sesekali ketika kita bawa pointer, baik ibu-ibu kembali lagi ke sini, kembali ke slide ini ya. Jadi ini pointernya kita arahkan ke slide, kita pencet lagi, atau kalau kita bawa pensil ya kembali lagi ke sini gitu. Jadi biar orang tuh nggak terpaku sama kita aja gitu. Yuk kembali ke sini yuk gitu. Jadi untuk mempertegas bahwa ini kita sedang presentasi. Seperti itu. Kemudian tips berikutnya untuk mendorong keterlibatan audiens. Jadi ada yang interaksi gitu ya. Bagaimana biar ada interaksi? Gunakan open gesture, reaksi penerimaan, seperti tadi saya bilang bahwa kita juga sebagai pendengar. Komunikasi itu bukan cuma menyampaikan, tapi bagaimana kita mendengar. Dan jika memungkinkan berjalanlah di sekitar audiens. Audiens cenderung akan berpartisipasi akan lebih ketika mereka dekat dengan speaker. Kalau dideketin speaker, biasanya kita deg-degan. Ya nggak sih? Aduh, aku disamperin nih. Aduh, aku didatengin nih, gitu ya. Sebentar, ini kok makin gelap ya? Aku nyalain lampu dulu sebentar. Soalnya udah mulai mendung di sini. Biar ada pencerahan gitu ya, kita harus menyalakan lampu. Cari tips biar kita cerah. Soalnya ini udah gelap banget, padahal tadi panas luar biasa Mbak Eli. Tiba-tiba mendung. Semarang juga gitu, panas iya, lagi. Panas lagi. Sekarang tiba-tiba mau hujan. Jadi kita percepat aja biar tidak terganggu wifi-nya ya. Nah, kembali lagi, bagaimana agar terjadi interaksi kita dengan audiens? Kita pakai open gesture yang terbuka, di mana kita mau menerima apa yang orang itu mau sampaikan. Misalnya di sesi tanya jawab atau sesi tanya jawab ya. Baik, saya memberikan waktu 20 menit buat peserta yang ada saya berikan waktu 20 menit untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Gitu ya. Kemudian ketika orang itu, ya Mbak saya, baik silahkan Ibu yang ada di sebelah utara atau Ibu berbaju kuning, silahkan akan diberikan mic oleh panitia. Kemudian ketika dia berbicara, usahakan kita melihat beliau sambil tersenyum sesekali dan menganggukkan kepala, tanda kita mengerti pertanyaannya.
Baik. Baik, Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, meskipun dia komplain, meskipun Mbak, aku tuh nggak suka gini-gini. Oh, baik. Baik, Ibu. Oh, begitu. Baik, terima kasih sarannya. Terima kasih sekali lagi sarannya, saya terima. Memang mungkin kebetulan saya tidak fit hari ini, jadi mungkin penampilan saya tidak bagus, tapi tidak apa-apa Ibu, saya akan berusaha semaksimal mungkin agar penampilan saya ini menjadi lebih bagus lagi. Terima kasih atas sarannya misalnya, atau saran yang lainnya. Pokoknya ada kritik atau saran, itu kritik harus kita terima dulu. Jangan ketika dikritik misalnya, Mbak itu kerudungnya kok belang segala macam gini-gini. Loh ya terserah saya loh Bu, saya seneng kok warna kayak gini. Jangan frontal. Ngeri deh, kita lagi presentasi kok frontal. Jadi kesannya kayak, apa sih namanya? Ajak berantem. Ya kayak mau berantem gitu loh. Iya kan? Kita mau presentasi tuh kita kayak menjamu gitu loh. Bayangin nggak sih kita lagi menjamu tamu, kita lagi memberikan yang terbaik dari dalam diri kita, ketika kita dikritik, oh baik, oh iya Ibu ya, sepertinya saya kok salah pilih jilbab nih. Wah tadi kebetulan saya tuh nyasar Bu, nyasar. Jadi saya kena hujan. Jadi saya cuma ngambil kerudung seadanya. Mohon maaf kalau penampilan hari ini saya kok terlihat tampak nabrak. Tapi sepertinya ini akan jadi tren setelah ini. Bisa jadi jawabannya kan begitu ya. Tapi tetap dengan senyum. Senyum dan penerimaan. Itu adalah beberapa tips, gesture untuk teman-teman yang misalnya kita seringnya atau mungkin ada beberapa orang yang kalau presentasi tuh percaya nggak sih takut sama pertanyaan. Pinter, presentasinya bagus, keren, bla 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 bla. Terus habis itu, aduh, udah nggak usah buka sesi tanya jawab. Aku takut ditanyain gitu ya. Kenapa takut? Materi yang bikin kita, ya kan? Hasil risetnya kita dan hasil pengalaman kita misalnya. Kalau misalnya ini memang itu hasil pengalaman kita. Dan juga kita sudah menyusunnya semalam sebelumnya. Paling nggak kita ngerti materi dong. Masa sih nggak ada sesi tanya jawab ketika ditanya, Mbak, itu tadi ada kalimat open gesture, itu artinya apa? Aduh, apa ya open gesture tadi ya? Aduh maaf Bu, saya cuma baca slide. Aduh, sedih banget dong. Lalu terus yang bikin slide siapa? Gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Atau misalnya dengan hal-hal yang ditanyakan tapi kita tidak tahu gitu ya. Gunakan gesture percaya diri dulu. Misalnya ada sesuatu yang ditanyakan, tapi ternyata di tampilan kita nggak ada gitu loh. Mbak, bagaimana dengan ini? Menurut ini, katanya ini, begini Mbak. Kok tadi mbaknya nggak ada? Oh, begitu Ibu ya? Terima kasih atas koreksinya Ibu. Mohon maaf, tadi saya agak kelupaan. Betul sekali apa yang dikatakan Ibu, bahwasanya data yang disampaikan bla 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 bla. Begitu akan membuat ibunya lebih dihargai dan materi kita pun jadi lebih lengkap. Jadi jangan sampai kita bilang, aduh mohon maaf Bu, saya kok tadi lupa, mohon maaf ya, tadi saya nggak cantumkan, tuh kan udah mulai geruduk, tadi saya nggak cantumkan gitu. Setelah dikoreksi, jadi jangan bilang bahwa aku lupa, sengaja lupa gitu. Tapi boleh berkata, iya saya lupa dan saya akan menambahkan dan mengevaluasi apa yang dijelaskan. Tips berikutnya yang ke-8, ini aku percepat, mohon maaf udah geluduk. Untuk mengubah pertanyaan yang sulit menjadi terlihat mudah. Nah, nyambung kan ini sama tadi, gunakan teknik jeda atau berhenti sejenak, ambil nafas secara berlahan, kemudian jawab pertanyaan sembari melihat mata audiens yang bertanya. Sok-sokan deh, misalnya sok-sokan kayak sambil mikir, sambil jalan, iya ya, pertanyaan Ibu tadi menarik, sambil mikir sebenarnya, apa ya, gitu ya. Apa ya, tadi aku kok nggak jelasin juga, tapi dia pertanyaannya bagus banget, gitu loh. Dia pertanyaannya bagus banget, tapi aku lupa nih. Gitu. Sambil jalan, sambil angguk-angguk, gitu ya. Baik. Terima kasih atas pertanyaan. Sebelumnya terima kasih dulu ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Gitu, terus sambil jalan. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, nah itu cepat mikir harus cepat gitu. Seorang presenter, seorang public speaker cepat mikirnya. Dan kenapa public speaker harus punya knowledge yang banyak? Karena itu tadi, ketika tiba-tiba kita presentasi ada pertanyaan tiba-tiba yang
tidak ada dalam materi, tapi sebenarnya ada korelasinya gitu, ada hubungannya gitu. Orang itu mungkin saking cerdasnya dia gitu kan, saking cerdasnya dia tiba-tiba keluarlah pertanyaan itu. Nah, seorang public speaker harus bisa tarik nafas, berhenti sejenak, gunakan gesture kaki dengan berjalan. Berjalan aja, berjalan sedikit, kasih jeda sedikit sambil kita berpikir, ya. Itu teman-teman. Kemudian yang ke-10 adalah untuk membuat audiens tertarik. Bagaimana caranya? Gunakan gerakan tubuh positif selama presentasi, misalnya mengangguk, open gesture, tersenyum. Nah, itu adalah kunci dari semuanya, adalah senyum dan open gesture. Pokoknya, kalau kita udah open gesture, berarti kita siap memberi dan kita siap menerima. Jadi ketika kita akan memberikan materi, kita siap, karena materi sudah ada dalam kepala kita, pernafasan, olah vokal, materi yang akan disampaikan oke, audiensnya siap. Dan kita siap menerima ketika audiens akan memberikan pertanyaan, kita pun siap. Karena kita siap dengan materi kita. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau membuat presentasi yang menarik, presentasi yang mengagumkan, practice, make perfect. Latihan terus, latihan terus. Bagaimana latihannya? Percaya nggak? Bercermin. Berbicaralah di depan cermin, teman-teman. Berbicara seolah-olah cermin itu adalah orang nanti melihat kita. Orang melihat senyum kita, orang melihat hidung kita, orang melihat pipi kita. Terus kalau pipi tembem, takut gitu lihat temen. Ya enggak, biarin aja. Pipi tembem ya pipi tembem aja. Hidung pesek ya nggak apa-apa, biarin aja. Halo? Halo, cek. Aku masuk lagi? Halo, halo. Kayaknya internetku mati lagi ya. Ayo, kita latihan gesture aja kalau gitu ya. Ambil alih aja udah. Oke, sambil nunggu Mbak Beta. Soalnya tadi wassalam nih. Laptopnya nih ya, masih ada, cuman kok suaranya nggak keluar. Nyalain Udah muncul. Cek. Udah ya? Udah muncul lagi? Silent ada Oh, Mbak orangnya. Bet. Halo, iya. Aduh, nggak tahu Udah, nih. tapi agak freeze. Agak freeze ya. Ya, soalnya tiba-tiba ada petir kayaknya ya. Makanya tuh aku udah takut geluduk nih. Oh my God. Tapi masih kerekam ya? Bet, ini udah jam 15.12, masih Udah selesai? beberapa ada Mbak Beta kok keluar masuk, padahal pintunya belum aku tutup loh. Oke, teman-teman semuanya, sambil nunggu Mbak Beta hadir. Oke. Tadi udah didengar sebelumnya di batch sebelumnya bahwa dalam public speaking itu ada 3 komponen besar ya. Yang pertama adalah suara, kedua adalah verbal. Kemarin kita udah belajar tentang powerful word, sekarang kita belajar visualnya yaitu gesture, termasuk dalamnya adalah gesture. Meskipun kalau visual itu ada juga ya penampilan kita dari atas sampai bawah. Kalau masalah ngajar sih udah biasa ya. Pernah nggak ketika presentasi di luar jam mengajar, terus ngerasa kayak aku nggak enak ya, kayaknya kok kaku banget gitu gesture-nya, pernah nggak merasa seperti itu, nggak nyaman? Oke, cek lagi Mbak. Sudah masuk ke suaraku? Udah masuk? Sudah ya? Udah Mbak Bet? Udah. Oke. Mohon maaf. Mbak Beta ini udah jam 15.14. Kita kan sampai jam 15.30. Slide-nya masih ada berapa lagi? Sudah habis, materiku sudah habis. Oke. Ini slide terakhir aku tadi teman-teman ya. Dilanjut dulu Mbak Bet. Oke. Prakteknya karena kita waktunya udah mepet, tadi masuknya juga telat. Prakteknya nanti langsung ditugas aja ya teman-teman ya. Jadi praktek sedikit aja boleh. Ini sebenarnya jadi menurut aku tidak ada yang presentasi singkat itu tidak akan jadi masalah ya teman-teman. Jadi bukan seberapa lama, tapi seberapa berkesannya presentasinya teman-teman. Nah itu tadi presentasi dari aku. Intinya tugasnya cuma seperti ini aja teman-teman. Gunakan gesture yang tepat untuk membaca teks berikut ini. Terbaca kan teksnya ya? Baca. Baca apa nyanyi?
Ini aku nggak pakai video Baca. ya, Yang soalnya hobi nyanyi takutnya bakal nyanyi, yang hobi puisi bakal baca puisi. mau baca puisi atau ini belum tugas, ini bukan tugas ya, maaf, ini latihan. Oh, Tugasnya nanti, Kalian aja. latihan aja, tugasnya nanti. Ini kalau yang mentor Canva bisa langsung ngulik Canva-nya nih. Naik ke puncak gunung ya. Cari elemen. Tapi nggak Kita nyanyi latihan ya. ini Mbak Beta? Ya, boleh silakan. Oke. Pakai gesture sekreatif teman-teman deh, tapi tidak berlebih ya. Tidak berlebih. Jadi ini lebih ke menggerakkan semua unsur gesture ya. Oke, berarti materi udah selesai Mbak Beta ya? Materi itu selesai. Ya, materi itu selesai. Kita 10 menit deh, satu-satu boleh. Mau yang mau coba ya. Ya, boleh teman-teman. Nanti kalau kurang buat tugas juga bisa. Ya. Oke, ada berapa orang yang hadir di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 peserta yang hadir di Zoom kita sesi ketiga ini. Karena kita hari ini belajar gesture, maka yuk sekarang kita coba latihan bagaimana caranya menata bahasa tubuh kita dengan teks yang sudah disediakan oleh Mbak Beta. Nah, karena kita latihan gesture, artinya kita harus bisa melihat penampakan ya, penampakan masing-masing gitu. Jadi kalau ada yang raise hand, boleh dibantu untuk on kameranya. Silakan, teks yang pertama ini adalah lagu favorit anak-anak ya. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Dan kalau bisa posisinya pastikan di posisi yang tepat ya, jadi nanti kanan kirinya pas. Kita di tengah-tengah posisinya. Mbak Murti mungkin HP-nya bisa di horizontal aja, Mbak. Horizontalkan dulu ya. Kalau di Zoom, ya kalau di Zoom itu bisa horizontal, tapi ketika kita pakai Google Meet ternyata nggak bisa ya. Jadi kalau terbalik, kalau Zoom masih bisa. Oke. Yuk, posisi yang udah oke, silahkan. Mbak Puput, Neng Dini, Teh Ita atau Bu Yani yang mau coba duluan? Mau home pimpa dulu? Atau sesuai abjad? Kayak sekolah ya. kecil ngalah, belakangan aja. Mentor Canva ngalah. Enggak, soalnya mentor Canva kan 2 kali pertemuan nggak hadir, gagal hadir. Nah, sekarang pas hadir dan bisa kita todong. Oke, siapa takut silakan, gitu ya, Neng Dini ya. Ingat ya, jangan menyanyi. Contoh dulu. Contoh. Ayo Mbak Beta, ada contoh. Langsung kamera, foto. Oh iya, foto. Foto. Mau foto ya? Foto, langsung. Mbak Murni, HP-nya di horizontalin Mbak Yani. Kalau aku foto, itu slide-nya harus aku ilangin dulu. Aku nggak bisa, tapi slide-nya kelihatan. Slide-nya kelihatan, tapi nggak full ya, nggak penuh ya Mbak ya? Orangnya kelihatan semua kok. Bisa orangnya diatur. Semua? Bentar. Oke, mau foto. Slide. Boleh difoto Mbak. Oke, 1, 2. Cuma ini di laptopku agak lama gitu loh. Ini bisa aku foto nih. 1, 2, 3. Gesture sesuai gesture yang pengen disampaikan apa? Misalnya mau gesture apa? Teman-teman. Sekali lagi ya. Ya, mengekspres. Mbak Beta, kalau gesture itu bisa hanya di bagian wajah aja, hanya kita menekspresi bisa ya? Bisa banget. Oke. Ini mau teks yang mana Mbak Bet? Ada 2 tadi, yang naik ke puncak gunung atau yang saya mau tamasya? Bebas teman. Dua-duanya aja. Dua-duanya, oke. Ya. Iya, jadi milih. Pilih. Voice over talent dulu deh. Wih. Pemburu voice over challenge. Wah, tadi kan katanya Kak Dini dulu. Nanti saya plus Kak Dini dia serius. Soalnya Dini kan masih kecil, jadi aduh, saya itu ya cuman gede badan. Itu tuh fitrah dari sana. Sebetulnya saya itu jauh lebih muda loh. Jangan kelahi, tolong jangan kelahi ya. Oke, mau bikin apa?
Saya pakai abjad Kayaknya kalau aja lah. absen tuh D dulu deh. Pakai abjad aja deh. Bodro B Hayuni kalau dulu, B abjad. dulu, B dulu kan. Mbak Bodro, jangan sampai nolak lagi, ntar aku patah hati ya. Aku nggak bisa on cam ini, Mbak. Nggak apa-apa. Kenapa? Lagi masak, ngulek. Tapi ini gesturnya nggak kelihatan dong. Kalau Iya, gestur kan gesturnya harusnya nggak kelihatan. Ya, Jadi, susah dong ya. iya, pakai hijab, dilewatin, pakai hijab. dilewatin. Ya udah habis BD, D. Mbak. Sekali-sekali dari belakang coba. Ini nggak pernah dari depan, soalnya baru kali ini dari depan. Ayo, Ini Nindi, yuk. apaan sih oper-operan gini? Ayo. Kayaknya sebelum dia ada fitriasi deh. Beta. Jadi Kayaknya sebelum ini, jadi skripnya yang pertama itu kan lebih ke kita ekspresikan tangan ya, naik-naik. Kan puncak gunung gitu kan, tinggi, kanan kiri gitu kan, kulihat saja gitu. Nah kalau yang satunya lagi itu lebih ekspresif lagi. Saya mau tamasya, berkeliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, coba bawa saya. Nah cukup gitu aja. Nyanyi boleh nggak sih? Tidak boleh nyanyi. Kalau nyanyi perlu gitar, Kak Dini. Kan yang penting gestur tubuhnya kan, bukan suaranya kan. Coba kalau nyanyi bisa sambil gesture nggak? Jangan-jangan nyanyi juga naik ke. Ayo Mbak Dini, ayo. Ayo, sama aja. Menawar Siapa lagi. yang mau duluan? Menawar lagi. Ayo Kak Din. Ayo Kak Dini. Biasa Mama tukang nawar. Please. Ini tuh sebenarnya semuanya bisa, tapi kenapa sih oper-operan? Semua bisa. Ya, saya juga PKK kan begitu. Iya. Saya nggak pernah ikut PKK. Tidak Pernah. mencerminkan peserta Let's Talk tahu. Oke, Neng Dini yuk. 1, 2, 3. Ayo, Tunggu, silakan. aku baca teks dulu. Mana teksnya tadi? Teksnya hilang. Tak kantongin teksnya, Mbak. Ini ada. Ya, silakan. Naik-naik, puncak gunung. Tinggi sekali. Tangannya nggak kelihatan, ayo. Ah, Sabar, Semangat, Bu. Kakak, semangat. Sabar. Sarang Heo, ayo Bu. Kita sedang tidak di sebuah tempat yang lebar, tapi sebuah tempat yang kecil, kotak ini. Tenang. Ambil nafas dulu, Neng Dini. Tarik nafas. Inhale. Good posture. Ya. Silakan. naik-naik ke puncak gunung. Tinggi sekali. Kiri, kanan, kulihat saja. Banyak pohon cemara. Yeay. Dua kali. Bawa Neng Dini. Satu lagi. Satu lagi, abis D siapa tuh D? Yaudah saya nggak ada apa-apa deh. Ada Median. Yes. Mama Di. Ayo Mama Di. Yang tamasya ya. Masih di mood, Mak Di. Mama Di, mic-nya belum kedengeran. Oke. Yes. Harus pakai gestur ya? Iya dong. Pelajarannya gestur. Gesturnya muka aja juga nggak apa-apa kok. Gestur itu kan dari wajah, bahu, tangan, kaki. Muka aja kali ya? Udah kece kok. Saya mau... salah dong. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota. Hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, coba bawa saya. Yeay. Nggak siap. Kak Ditembak Dini, ini, nggak saya. kalau mau nyoba lagi nanti boleh ya. Kak Widi, silakan Kak Widi, mau pilih yang mana? Saya mau tamasya atau naik-naik ke puncak gunung? Kak Widi? Naik-naik puncak gunung, Kak. Oke, boleh. Yuk, good posture dulu ya. Posisi tegak. Jadi senyaman mungkin kita. Nafasnya biar lebih lega. Silakan. Oke. Naik-naik
ke puncak gunung. Tinggi, tinggi sekali. Kiri, kanan. Kiri, kanan, kulihat saja. Banyak pohon cemara. Yes. Oke, mungkin Kamu ya, Kak? agak kebata-bata ya, karena Iya, nggak hafal. Atau mau diulang sekali lagi? boleh. Coba. Naik-naik ke puncak gunung. Tinggi, tinggi sekali. Kiri, kanan, kulihat saja. Banyak pohon cemara. Yes, keren. Terima kasih Kak Widi. Next, Kak. Kak Murni atau Kak Yanti nih? Kak Murni ya? Kak Murni silakan. Kak Murni kayaknya lebih luas gitu ya. Mau yang naik-naik gunung atau tamasya? Saya mau tamasya boleh ya? Nah, tamasya. Teksnya mana ya, Ini Kak? silakan. Tamasya. Oh, kelihatan. Tar. Tak nampak lah, ini teksnya nggak nampak ya. Aduh, Melayu nih keluar. Nampak ya, Saya Mbak? mau tamasya. Nampak, Kak. Gitu. Tamasya itu apa ya depannya ya? Saya mau tamasya. Saya mau mau tamasya. tamasya. Saya mau tamasya. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota sambil melihat-lihat pemandangan yang ada. Apalagi, Mbak? Saya panggilkan tamasya berkeliling-keliling kota sambil melihat. Saya panggilkan becak. Becak. Tolong bawa saya. Oke. Jadi kalau space-nya luas gitu lebih lega ya. Tangan semua gerakannya lebih bebas gitu ya. Terima kasih. Selanjutnya, Kak Mei. Kenapa? Kak Mei. Giliran Gak Kak apa-apa, Mei. Mbak. Hati-hati ya di jalan. udah deh, terserah Ayo. Kak Mei. Ayo, Mbak Mei. Oh, saya. Saya yang naik-naik aja kali ya. Ah, naik-naik. Sukanya naik-naik dia. Iya dong, udah lama nih nggak naik. Jangan naik darah. Udah ya. Yuk. Naik. Salah. Bentar. Naik ke puncak gunung. Tinggi sekali. Kiri, kanan, kulihat saja. Salah. Bentar. Kiri, kanan, kulihat saja. Banyak pohon cemara. Yes, keren. Oke. Terima kasih Kak Mei. Kak Yani, sudah siap? Boleh. Boleh. Mau yang mana Kak? Tamasya. Yang tamasya aja. Yes, ini lebih ini ya, lebih ekspresif gitu ya. Silahkan. Oke. Saya mau tamasya, berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, coba bawa saya. Ya, oke. Cuman tadi pas becak tangannya nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan ya. Mbak Beta, mumpung saya lagi open mic, kalian mau tanya sedikit ya. Boleh, silakan. Bicara tentang gesture, Mbak, dalam berbicara maupun presentasi, mungkin bagi personal yang ekspresif, mungkin itu tidak akan banyak mengalami kendala ya dalam hal tersebut. Namun bagi orang-orang yang datar, yang lempeng-lempeng aja, itu kayaknya butuh effort atau latihan. Nah, kira-kira untuk mempertajam gesture ini, baik gesture dari wajah maupun dari tangan, itu kira-kira apa yang bisa dilakukan? Okay. Terima kasih. Thank you Kak Yani, pertanyaannya keren sekali teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ngerasa, kalau aku mungkin karena sudah terlalu ekspresif ya, jadi mau ngomong apapun kayaknya badan otomatis gerak gitu ya, minimal tangan. Tapi kadang ada seseorang yang kesulitan untuk mengekspresikan karena dia flat. Tipsnya adalah sering berlatih di depan cermin untuk membawakan materi tersebut. Misalnya kita mau presentasi tentang kegunaan salah satu obat misalnya ya, atau vaksin, kita mau presentasi tentang vaksin COVID-19 gitu.
Malam sebelumnya itu sering-seringlah kita berlatih di depan cermin. Di depan cermin. Dan usahakan kita membayangkan bahwa orang-orang tuh lagi ngelihat kita. Jadi kita akan terbiasa dengan senyuman, terbiasa dengan gerakan tangan gitu ya. Dan buat diri kita tuh nyaman. Kita tahu siapa sih audiens kita gitu. Kalau kita tahu siapa audiens kita, maka kita akan menggunakan gestur yang seperti apa. Kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, gesturnya berarti gestur yang lebih sopan, lebih tenang, ya kan? Kalau misalnya audiensnya adalah kita mau presentasi vaksin COVID, tapi di kalangan anak-anak, berarti pembawaan kita lebih ceria, lebih menyenangkan. Jadi kita lihat di cermin, kalau kita bikin orang ceria tuh kayak gimana sih? Atau kalau kita ada pasangan suami, coba tanya suami, kira-kira presentasi aku garing nggak sih? Menyenangkan nggak sih? Gitu loh. Kamu nonton aku seneng nggak? Jangan bilang karena aku cantik kamu seneng ya, gitu. Tapi dari segi performa, kira-kira menurut kamu aku apa yang kurang? Senyumnya aku kah mungkin? Jadi kunci pertama sebenarnya cukup senyum aja deh, senyum. Gesture yang paling mudah, yang paling nyaman, yang paling ampuh adalah senyum. Masa sih kita presentasi nggak senyum? Ya, masa sih kita presentasi itu kan bukan satu arah, tapi dua arah. Bahkan Zoom ini aja saya berusaha mengajak dua arah, gitu. Jadi berusaha sesekali menanyakan, iya kan, betul kan, gitu. Menanyakan sesuatu yang membuat audiens mau berinteraksi dengan kita. Tipsnya adalah sering berlatih, latihan di depan cermin, dan senyum gitu. Misalnya Kak Yani ngerasa bahwa aku flat, Mbak, gitu kan ya. Aku ngerasa nggak punya ekspresi nih. Aku nggak bisa di gini-gini itu aku nggak bisa gitu ya. It's okay. Ekspresikan seperti pembawaannya Kak Yani sendiri. Misalnya duduk tenang, tapi senyum. Duduk tenang, tapi misal tangannya terima kasih, selamat datang, kami ucapkan, salam kenal. Gerakan yang simpel-simpel aja dulu. Nanti lama-lama akan terbiasa. Begitu ya Kak Yani ya? Karena butuh dilatih, dan dilatih. Gitu. Terima kasih pertanyaannya dan semoga... Terima kasih. Ya, sama-sama Kak Yani. Semoga bisa memberikan gambaran ya. Jadi Beta tanya dong, Mbak. Ini siapa ya? Siapa nih? Saya. Oh ya, Mbak Mi. Ya, Kak. Jadi gini, yang saya lihat sih, ya saya sih nggak bilang semuanya ya, tapi dari materi yang disampaikan bahwa ternyata gestur itu ada hubungannya dengan blocking. Benar nggak sih? Iya, betul. Betul sekali. Benar ya? Iya, betul. Blocking. Blocking itu kan, kalau kita nggak kemana-mana, di situ aja, bosen dong. Ya kan? Tadi bahkan di materi ada kan? Di posisi 1, posisi 2, posisi 3 gitu. Jadi misalnya kita opening ada di blok 1 dulu nih, di posisi pertama. Nanti sesi isi agak geser. Atau ketika kita ada yang mau bertanya, ada pertanyaan, kita maju. Blockingnya sebelah sini nih. Tapi nanti ketika kita mau menjawab, kita kembali lagi ke posisi kita di tengah-tengah. Blocking kan? Ya. Jadi ketika kita menjelaskan untuk semua audiens, kita kembali ke posisi kita di tengah, menjadi pusat perhatian. Namun ketika ada yang bertanya, kita samperin di sini. Nah, ketika terima kasih Ibu atas pertanyaannya, saya mencoba jawab, kembali lagi ke posisi yang di tengah. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan pertanyaan dari Ibu A tadi, bahwa bahasanya bla 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 bla, nah kita jelaskan blockingnya di tengah, gitu. Jadi usahakan kita menjadi pusat perhatian itu ada di posisi tengah. Jadi mudah dilihat dari sisi kanan, kiri, depan, atas, belakang, kita ada di tengah, di senternya. Kalau mau maju ke depan pun tetap di posisi center ya. Jadi jangan sampai kita ngilang kemana, nanti dicari itu yang ngomong kemana sih? Kok panggungnya kosong, ya kan? Teknik blocking ya, kok panggungnya kosong. Jadi jangan sampai kita meninggalkan posisi kita tanpa kita memberitahukan atau di situasi yang memang kalau lagi penjelasan ya kita ada di tengah. Kalau mau ada pertanyaan ya di sisi di mana penanya. Gitu. Iya. Terima kasih. Mbak Beta, kalau posisinya duduk, blockingnya gimana, Mbak? Oh, kalau posisi duduk, blockingnya ya tetap aja. Blocking, kalau duduk kita nggak bisa kemana-mana ya. Kalau posisi duduk paling kita cuma geser ini aja, bahu. Kalau penanya kita ada di sebelah kanan, otomatis bahu kita usahakan udah kita lurus dengan audiens yang bertanya gitu ya. Jadi misalnya kita duduknya seperti ini, miring gini ya.
Misalnya posisi duduk di seminar tapi kita duduk gitu ya, wawancara segala macam, tiba-tiba kok pertanyaannya ada di sebelah sana. Maka kita harus menggeserkan badan kita mengikuti orang itu ada di mana. Jadi jangan sampai dia nanya kita diem aja nyatet gitu. Nyatet boleh, tapi pertama kita lihat dulu, oh yang nanya ada di sebelah sana. Oh yang nanya ada di sebelah sana. Jadi usahakan ada eye contact dulu. Baik, dengan ibu siapa? Nah, memancing eye contact itu bisa dengan menanyakan nama. Ya, misalnya ada pertanyaan, baik ibu itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ibu, silakan menyebutkan namanya. Nah, ketika kita menanyakan namanya, kita sambil melihat orangnya, eye contact orangnya. Silakan ibu, sebutkan namanya, tinggal di mana, dan pertanyaannya apa. Gitu ya, interaksinya seperti itu. Gesturnya kita ngikutin dia itu ada di mana. Kalau posisi duduk, blockingnya ya di situ aja sih. Kalau misalnya sesekali kok bosen ya pengen berdiri, kalau yang berdiri itu biasanya presenter atau moderatornya sih, ya kan? Presenter atau moderatornya yang berdiri. Karena itu untuk memancing interaksi. Jadi kalau presenternya cuma duduk doang rasanya kok bosen. Tapi kalau acara TV biasanya dia tetap stay di situ. Kalau acara di podium, usahakan presenter itu jalan untuk nyamperin audiens. Begitu, sama aja. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya semuanya. Ada lagi? Atau mau lanjut latihan? Kak Puput? Yang belum latihan aja. Iya nih, Kak Puput belum nih. Ayo Kak. Mau yang tamasya atau yang naik-naik, Kak? Aku kebiasaannya nyanyi. Ke bawah nyanyi. Ini Kak Ita udah siap-siap loh mau nyanyi loh. Nggak, kayaknya. Mau yang mana nih? Challenge-nya di situ, Kak Puput. Kayak udah ada di sini, itu lagu gitu. Mau yang tamasya atau naik-naik? Naik-naik aja pendek. Oke. Silahkan. Bentar. Ambil nafas, posisinya tegak. Lepaskan. Lepaskan bahwa ini bukan lagu. Naik. Naik ke puncak gunung. Ya, tinggi. Tinggi sekali. Kiri, kanan, kulihat saja. Banyak pohon cemara. Yeay, keren. Ini kalau dikasih teks panjang, dongeng gitu cocok banget. Suaranya juga keren banget. Terima kasih, Kak Puput. Keren banget. Kak Ita, yuk Kak. Terakhir ya? Ya. Kedengeran nggak, Mbak? Kedengeran, kedengeran. Oke. Mau tamasya ah? Oh, boleh. Tamasya. Yuk, tamasya. Mana, Teh? Ikut dong. Yuk. Aku mau ikut kalau. Yuk, Bogor yuk. Ntar. Mana teksnya? Oke. Sudah? Oke, siap ya. Bismillah. Iya. Saya mau tamasya. Berkeliling-keliling kota. Hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak. Kereta tak berkuda. Becak, becak, coba bawa saya. Yeay. Keren, Teh. Kalau mantan guru beda sih ya? Ya. Kerasa banget nggak sih bedanya? Banyak minum susu kurma. Oh gitu. Intonasinya udah bagus ya. Enak didengar. Betul. Iya. Terima kasih. Ya bener ya. Pasti karena susu kurma Miss Ita. Oh, Jangan lupa minum susu kurma. Tarin botolnya. Tarin botolnya. Cemilannya kita kukis lagi kan? Oh iya. Ngomong. Kak Anung mau ini nggak ya presentasi, mau open mic kah Kak Anung? Anung lagi off cam ya? Off ya, off cam. Oke. Jadi semua sudah ya. Terima kasih teman-teman. Overall, ada lagi? Kak Eli. Oh iya, Mbak Eli. Yuk, Aduh. siap-siap standing Aku up. deg-degan ya. Yang mana Mbak? Tamasya ya? Boleh deh. Oh, dua-duanya. Enggak, satu aja. Satu aja, coba ya. Saya mau tamasya.
berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, coba bawa saya. Yeay! Jadi baca teks udah lepas dari lagunya tuh, keren banget teman-teman. Susah sih memang ya, karena sudah ada yang pakemnya. udah. Karena kita kan semuanya memang dulu juara menyanyi kan waktu TK ya. Iya, apalagi lagu ini ya. Iya, tapi sebenarnya kalau buat gesture itu sebenarnya memang tidak harus apa ya, kadang-kadang ya kita yang bikin awkward gitu ya, bikin aneh itu karena kita fokus harus menggerakkan sesuatu gitu. Padahal sebenarnya kita menggerakkan mata itu juga termasuk gesture. Tadi yang mungkin Yani tadi kan tanya buat orang-orang yang memang, apalagi orang introvert ya, orang yang introvert itu kan agak susah. Itu nggak harus menggerakkan tangan, nggak harus yang begini-begini juga aneh juga sih kalau sepanjang presentasi kita menggerakkan itu. Terus tapi kalau mau melatih sih kita pakai tipsnya orang-orang teater aja. Kita latihan mimik ya. Ketika sedih, seneng gitu ya. Terus bahagia, terkejut itu kita latihan mimik aja. Sama mungkin tadi kata Mbak Beta juga, kenapa kita tuh menyamankan diri itu kayak namanya power push ya. Menyamankan diri dulu biar nggak deg-degan, biar nggak grogi. Itu nanti biasanya kalau udah hilang groginya, menggerakkannya pun akan lebih nyaman. Yes. Sama terakhir, nggak usah maksakan diri kali ya Mbak Beta ya. Kalau emang belum bisa sampai menggerakkan dengan pas bagian tangan atau badan, ya udah maksimalkan ekspresi wajah kita. Senyum aja udah cukup. Yang penting senyum aja sih. Betul. Ya. Bahkan mata, ekspresi kita senyum, mata saling eye contact, itu sebenarnya sudah sebuah gesture yang luar biasa ya, sudah melakukan gesture yang luar biasa. Lagi kalau lagi Zoom kayak gini memang terbatas kan ini space-nya, jadi memaksimalkan ekspresi wajah aja udah cukup sebenarnya. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman, materi saya sudah selesai. Terima kasih teman-teman atas waktunya, sudah menyimak materi saya. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan untuk kedepannya. Teman-teman mau presentasi kah? Atau mau misalnya gantian ngajarin teman atau saudara teknik presentasi juga bisa. Jadi kita tidak menutup kemungkinan teman-teman untuk share ilmu ini untuk sesama kita, karena ilmu itu bukan buat diri sendiri ya, tapi akan lebih bermanfaat kalau kita bagi untuk sesama kita. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kita ketemu lagi di presentasi berikutnya. Terima kasih Kak Eli sudah menemani saya. Dan saya tutup materinya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Beta. Oke. Materinya. Izin keluar ya. Iya, boleh Mbak Mei, silakan. Sampai jumpa di grup ya untuk penugasan. Oke, terima kasih Mama Di, Mbak Pupu, Teh Ita, Bu Yani, Nengdi, Mbak Widi, Mbak Murni, terus siapa yang belum nih? Mbak Bodro, Teh Nung, dan juga Eli Nurma di satunya. Terima kasih.